pemilih pemula, khususnya pemilih generasi Z, untuk yang pertama kali mengambil bagian dalam pencoblosan diharapkan terutama pendekatan-pendekatan yang berisi janji-janji, di mana janji itu di kemudian hari kalau tidak terpenuhi tentunya akan berdampak dan berbalik kepada yang bersangkutan. Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Nama saya Geisha Tombokan SH MSI, tinggal di Kelurahan Sasaran, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa. Halo Sobat Kreatif, salam literasi, salam sehat, salam sukses. Nama saya Dolfi Kasenda, bertempat tinggal di Kelurahan Sasaran, Kecamatan Tondano Utara. Pemimpin adalah seorang yang dipilih atau diangkat oleh suatu komunitas atau organisasi untuk memimpin organisasi tersebut atau menjalankan organisasi tersebut sesuai dengan tujuan daripada organisasi itu sendiri. Kepemimpinan secara umum adalah keteladanan, kemudian terbawa dengan karakter, karena tentunya yang akan dipimpin berbagai macam karakter orang yang pada tentunya harus mampu diselami dan kemudian dijiwai dengan pemenuhan. Pemenuhan paling utama adalah pemenuhan kebutuhan, bukan pada pemenuhan kepentingan ataupun pemenuhan tentang keinginan. Oleh karena itu, mendapatkan sesuatu hal yang sangat positif adalah bagian dari penunjukan karakter oleh karena keteladanan. Karena kepemimpinan itu akan berdampak jauh ke depan oleh karena berbagai hal yang akan dibawa oleh orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Kepemimpinan itu bagaimana cara seseorang pemimpin atau leader itu mengatur, mengarahkan, menggerakkan organisasi. Dan kita mengenal beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Kepemimpinan demokrasi, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan paternalistik, kepemimpinan militeristik. Itu jenis-jenis kepemimpinan, tetapi yang kita kenal di Indonesia ini atau di sekitar kita, organisasi ormas yang ada, kita lebih cenderung kepada kepemimpinan demokratis. Karena itu kepemimpinan demokratis sifatnya merayat, terbuka, bawahan bisa memberikan saran pendapat secara terbuka kepada pemimpin agar supaya organisasi yang itu berjalan dengan baik, organisasi yang telah direncanakan oleh mereka sesuai visi dan misi itu dapat terlaksana dan berhasil guna untuk kepentingan banyak orang dan untuk kepentingan komunitas atau organisasi itu sendiri. Pendekatannya adalah pendekatan proporsional, pendekatan rasional, dan pendekatan paling utama adalah pendekatan kualitas. Hindari pendekatan-pendekatan yang bersifat pragmatis, terutama pendekatan-pendekatan yang berisi janji-janji, di mana janji itu di kemudian hari kalau tidak terpenuhi tentunya akan berdampak dan berbalik kepada yang bersangkutan. Maka tentunya ke depan sebagai pemimpin kita harus mampu menyerap aspirasi, karena aspirasi itu adalah pemenuhan kebutuhan. Dan kemudian aspirasi itu perlu diperjuangkan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak memandang siapa dan bagaimana serta di mana. Karena paling penting adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dipimpin itu boleh terpenuhi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk tentunya internal bawahan yang ada di dalam organisasi itu sendiri dan juga lingkungan sekitar yang
dapat membantu, organisasi itu dapat membantu memberikan yang terbaik bagi masyarakat di sekitar kita. Karena suatu organisasi mempunyai tujuan. Tujuan organisasi bukan hanya kepentingan organisasi itu sendiri, tetapi program, kegiatan dari organisasi itu berguna, dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Ada banyak harapan bagi saya pribadi kepada adik-adik saya, bahkan anak-anak saya. Pergunakan hak pilih dengan baik. Sebagai warga negara yang baik, tentunya akan menggunakan hak pilihnya juga dengan baik. Karena penggunaan hak pilih yang digunakan oleh saudara-saudara adik-adik sekalian, bahkan anak-anakku sayang, ini akan menentukan masa depan bangsa kita. Tanpa kalian, bangsa ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ke depan, Andalah pemilik generasi emas untuk bangsa ini. Kita sudah memasuki pesta demokrasi pemilihan umum. Yang saya dapat sampaikan kepada pemilih pemula, khususnya pemilih generasi Z, untuk yang pertama kali mengambil bagian dalam pencoblosan, diharapkan punya kewajiban, laksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara, kita pergi ke tempat pemilihan dan kita melakukan apa yang telah diatur di dalam pemilihan itu sendiri. Dan kami mengharapkan kepada seluruh pemilih-pemilih yang sudah memenuhi syarat secara ketentuan agar dapat melaksanakan apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk mengambil bagian dalam pemilihan, karena suara Anda sangat berperan untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan kami mengharapkan pada tanggal 14 Februari 2024 kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati, dan kita semua berjalan ke tempat pemilihan dan melakukan tugas kita sebagai warga negara yang baik.